Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Pemirsa, kali ini saya ingin menyoroti ya terkait statement orang yang berkuasa di negeri ini ya. Sebut saja Megawati Soekarno Putri. Ya, dia mengatakan ya ataupun berstatement ya tentang ibu-ibu pengajian ya. Dia bilang bahwa kenapa sih ibu-ibu pengajian ini sangat suka sekali gitu kan. Ibu-ibu ini sangat suka sekali dengan pengajian. Nah, dari ekspresinya itu kita lihat seperti ada tanda petik lah, sebuah nyinyiran gitu kan. Walaupun dia sebelumnya minta maaf beribu-ribu maaf ya, tapi itu kalau kalau saya melihat kepada ekspresinya itu bukan suatu keikhlasan ya minta maafnya itu. Jadi kira-kira ada nyinyiran gitu kan terhadap ibu-ibu pengajian tersebut. Nah, kalau menurut saya pemirsa ya, Ibu Megawati Soekarno Putri yang dibanggakan oleh pengkultusnya ya, bukan oleh kita, oleh pengkultusnya gitu kan. Nah, kalau menurut saya yang paling disoroti oleh beliau ini adalah ibu-ibu yang pola hidupnya hedonis, pola hidupnya sekuleris, ya materialistis. Nah, itu yang perlu disoroti. Karena apa? Karena hidup yang hedonis, materialistis, sekuleris itu akan berdampak ya kepada rumah tangga. Ya, karena ini akan menguras energi suami untuk mencari nafkah lebih ekstra lagi, lebih keras lagi, ya. Nah, di sini akan memicu juga akhirnya kalau memang suami ini tidak mampu menafkahi secara ekstra kepada istri yang materialistis itu, maka ancamannya rumah tangga itu akan bubar, akan rusak. Nah, sementara pemirsa ya, perempuan itu adalah benteng negara, bahkan benteng dunia. Ya, ada keterangannya dalam hadis ya. Silahkan buka saja. Ya, hadisnya ya. Jadi perempuan itu adalah benteng negara atau benteng dunia ya bahkan gitu. Kalau benteng itu, wanita itu rusak, maka negara pun akan rusak. Nah, harus berpikir ke situ dong. Apa karena memang tidak tahu ataupun tidak paham tentang teologi Islam? Makanya kalau tidak paham tentang teologi Islam, maka jangan cawe-cawe deh ikut campur dalam urusan Islam. Serahkan saja kepada jumhur ulama. Serahkan aja kepada mayoritas ulama ya terkait otorita agama itu ya. Jangan ikut campur kalau orang yang tidak paham sama sekali. Kalau memang berjiwa nasionalis, ya nasionalis saja. Ya, namun baiknya nasionalis dan religius itu harus dimiliki oleh seorang negarawan ya, agar bisa menjadi negarawan yang berimbang, agar bisa menjadi negarawan yang balancing gitu. Nah, bukan seperti statement yang benar-benar kalau menurut saya ini kebodohan luar biasa, statement seperti itu, pemikiran yang mandek ya, tidak tidak komprehensif pemikirannya. Sementara ya kita ini pemeluk agama mayoritas, artinya ya Islam ini adalah ajaran yang komprehensif, diakui oleh mayoritas. Tapi kenapa minoritas ini tidak ikut kepada mayoritas, kepada para jumhur ulama ya? Bahkan ulama-ulama di kita ini lebih ngerti juga ya tentang urusan nasionalis. Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila itu paham, apalagi ya yang kita tahu ini Habib Rizik Syihab. Ya, ulama paling fenomenal, ulama paling berani ya, yang memiliki disertasi doktor dan juga Pancasila. Coba bandingkan dengan orang-orang yang berjiwa nasionalis, apa sebanding dengan Habib Rizik? Belum tentu ya. Habib Rizik itu punya ilmu yang menurut saya segi gitu kan, nasionalis dan religius gitu, cinta NKRI dan cinta terhadap umat Islam, terhadap agamanya.
maka perjuangannya juga itu kafah ya dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya ya. Tapi saya apresiasi kepada Habib Rizik ini dari sisi apa namanya selalu konstitusi yang dijadikan barometer dalam setiap apa namanya ceramahnya gitu. Nah, terkait ibu-ibu apa namanya ibu-ibu pengajian ini pemirsa ya, kalau menurut saya ya, ibu-ibu pengajian ini adalah ibu-ibu yang ya secara tidak langsung ibu-ibu ini membantu sekali dengan pembangunan sebuah negara, karena di sini akan membentuk sebuah akhlak dan moral. Nah, moral dan akhlak itulah pemirsa yang akan membangun seluruh aspek kehidupan menjadi tatanan yang lebih baik, arah ke apa namanya ke good governance dan clean governance itu akan terwujud ya dari moralitas dan akhlak bangsa ya, terutama para ibu-ibu, para wanita. Karena tadi itu pemirsa ya, wanita itu adalah benteng sebuah negara bahkan dunia. Nah, itulah pemirsa ya yang perlu kita soroti ya terkait kemajuan ataupun pembangunan sebuah negara dari segala aspek kehidupannya. Nah, demikian pemirsa ya, sekedar apa warning ya terhadap apa namanya orang yang berstatement yang keliru kalau menurut saya statementnya ya, ataupun memang karena memang tidak paham tentang teologi Islam secara kafah, makanya berislamlah secara kafah ya. Karena kalau kita berislam secara kafah akan tahu dan paham tentang ataupun terkait esensi teologi Islam. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.